الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula para thalibat SMP SMA Qurrat A'yun, Pondok Tahfidzul Quran Qurrat A'yun, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Terkhusus lagi nikmat kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan amal saleh, bulannya Al-Quran, bahkan bulan pembebasan para hamba dari api neraka. Maka teruslah kita berusaha memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu pula para thalibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini ya kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan fikih berpuasa. Ya, fikih seputar puasa. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang diberikan rukhsah atau diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi memang agama kita, agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas at-taysir. Ad-dinu mabniyun ala taysir. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani para hamba melebihi dari kemampuannya. Makanya dalam perkara-perkara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya keringanan-keringanan, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan rukhsah. Ya, dikenal dengan rukhsah atau dispensasi. Ya, keringanan. Nah, begitu pula halnya dengan ibadah puasa ini. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, secara umum, jadi kita bagi dulu. Secara umum umat Islam kaitan dengan kewajiban berpuasa itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah mereka yang tidak boleh berpuasa. Yang kedua, mereka yang wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, mereka yang diberi pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak. Jadi mau puasa silahkan, mau kada, mau tidak juga monggo silahkan. Ya. Nah, adapun orang-orang yang tidak boleh berpuasa, maka mereka adalah wanita kaum muslimah yang sedang dalam kondisi haid dan nifas. Ya, ini nggak boleh berpuasa. Justru kalau maksakan diri bisa dosa dan puasanya tidak sah, gitu, nggak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang boleh, yang wajib untuk berpuasa. Jadi yang pertama yang tidak boleh, wanita muslimah yang sedang haid dan nifas. Sedangkan yang wajib berpuasa yaitu mereka yang terpenuhi padanya 5 syarat berikut. Itu muslim, ya berarti orang non muslim. Kemudian yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Ya. Maka orang yang majnun, orang yang gila, ya itu tidak ada kewajiban berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga, balighun. Orangnya baligh, baru wajib berpuasa. Namun bukan berarti anak-anak yang belum balik tidak boleh berpuasa. Justru kita sebagai orang tua dianjurkan untuk melatihnya berpuasa sejak dini. Ya sama halnya dengan sholat kan. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan begitu. Ya, ini kaitan dengan sholat. Padahal belum wajib sebenarnya. Namun Nabi SAW perintahkan untuk mengajarinya dari sejak dini. Nah begitu pula dengan berpuasa. Anak yang belum balik, benar, ya bujur, tidak wajib berpuasa, namun dilatih. Gitu. Jadi ya, pertama muslim, kemudian berakal, syarat yang ketiga balik,
Syarat yang keempat adalah mukim. Orangnya tidak sedang safar. Mukim itu lawan dari musafir. Kemudian syarat yang kelima adalah sahih. Orangnya sehat. Bisa ditambah syarat yang keenam bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Nah, orang-orang yang terpenuhi pada dirinya 5 kriteria tadi itu, muslim, berakal, balik, sehat, mukim, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Jika dia tidak berpuasa, padahal terpenuhi padanya 5 syarat yang tadi, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, dia telah melakukan dosa besar. Bahkan sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, dia terancam dengan hukuman nanti di akhirat, digantung dalam posisi terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian rahangnya akan dihantam dengan batu atau semacamnya, sehingga dari mulutnya akan mengucur darah. Ya, dan begitu terus menerus. Ini ancaman siksaan bagi orang yang tidak berpuasa, padahal puasa itu wajib bagi dirinya. Padahal syarat-syarat puasa itu terpenuhi pada dirinya, namun dia enggan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu dia orang-orang yang wajib berpuasa. Nah, sekarang inilah yang akan menjadi poin pembahasan kita, yaitu orang-orang yang diberi pilihan. Ya, mereka dipersilahkan, mau puasa boleh, mau tidak juga silahkan. Siapakah mereka? Maka yang pertama adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Yang artinya, maka barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, namun dia wajib mengqadha'nya pada hari-hari yang lainnya nanti setelah bulan Ramadan. Nah, ini dalilnya jelas ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwasanya orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib baginya untuk mengqadha'nya nanti setelah atau di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian kaitan dengan sakit, para ulama menyebut sakit itu ada 3. Ya, jadi jenis sakit itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah sakit yang ringan, yang kalau orang itu berpuasa itu tidak akan berpengaruh pada dirinya, karena memang sakitnya ringan. Misalnya dia cuman batuk sedikit, cuman pilek sedikit, ya, kenapa kada puasa? Ini lihat saya lagi pilek, padahal cuma pilek-pilek. Kalau dia puasa nggak ngaruh gitu loh. Ya, maka orang sakitnya seperti ini tetap wajib puasa karena sakitnya ringan. Atau misalnya dia cuma luka dikit, tergores di tangannya, kenapa kada puasa? Ini lihat tangan dulu tergores tuh, sakit ya. Nah, itu kalau orang bilang terlalu lebay namanya.
Karena itu kan kalau dia berpuasa nggak ngaruh begitu loh. Maka orang yang sakitnya ringan seperti ini, ya tidak ada rukhsah bagi dia. Ya tetap dia wajib untuk berpuasa. Kalau sakitnya ringan. Kemudian jenis sakit yang kedua adalah sakit yang apabila orang tersebut memaksakan diri untuk berpuasa, maka proses kesembuhannya akan terlambat. Atau kalau dia maksakan diri untuk berpuasa, sakitnya akan semakin parah. Ini berarti sakitnya memang tidak ringan begitu. Sehingga kalau dia sakit nanti berparah sakitnya, ya, atau lawas proses kesembuhannya. Nah, kalau kondisi orang tersebut seperti ini, maka orang seperti inilah yang diberi keringanan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak. Tapi lebih afdal dia tidak berpuasa. Silahkan dia istirahat, tidak berpuasa supaya segera sembuh, ya, supaya sakitnya tidak semakin parah gitu. Tapi nanti dia harus qadha setelah bulan Ramadan begitu. Nah, itu jenis sakit yang kedua. Kemudian ada jenis sakit yang ketiga. Itu apa? Itu sakit yang apabila orang tersebut memaksakan diri untuk berpuasa, maka dia akan binasa, terancam binasa. Nyawanya terancam kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa. Nah, misalnya ada seorang dokter yang terpercaya bilang kepada dia, "Pak, ya jangan puasalah. Soalnya kena kalau pian puasa bahaya pian, terancam nyawa pian." Ya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, orang seperti ini tidak boleh puasa. Ya. Kalau kondisi sakitnya itu dia paksakan diri berpuasa, bisa terancam nyawanya. Tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh. Karena kita dilarang untuk membinasakan diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Ya. Walaupun niatnya baik untuk beribadah, tapi kalau itu bisa membinasakan dirinya, nggak boleh. Ya. Contoh misalnya dalam selain berpuasa, dalam hal berwudu misalnya, orang lagi mengalami luka yang sangat parah di bagian anggota wudunya, yang kalau seandainya dia berwudu mengenai lukanya itu, orang tersebut tidak boleh dia pakai air untuk berwudu, cukup dia tayamum. Nah, begitu. Ini keringanan yang syariat berikan supaya kita ya tidak membinasakan diri kita sendiri. Nah, begitu pula dengan ibadah puasa ini. Ya. Nah, jadi itu. Ya, itu kaitan dengan orang yang sakit. Ya. Jadi kalau sakitnya ringan tetap wajib puasa. Tapi kalau sakitnya bisa memperlambat proses kesembuhannya atau memperparah sakitnya, maka lebih afdal tidak berpuasa. Kalau sakitnya bisa membahayakan nyawanya tatkala dia berpuasa,
maka dia tidak boleh berpuasa. Ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang mungkin kadang ditanyakan oleh sebagian orang. Ada orang yang misalnya baru sembuh dari sakitnya yang mungkin habis sakit parah, baru sembuh. Apakah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa? Soalnya kalau dia paksakan diri untuk berpuasa, itu nanti bisa kambuh lagi penyakitnya itu. Ya kan? Ada kadang memang seperti itu. Nah, maka kata para ulama, orang yang kondisinya demikian itu termasuk orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena dia dihukumi sama dengan orang yang sakit. Ya. Soalnya kan kalau dia memaksakan diri berpuasa nanti kambuh lagi sakitnya. Bahkan bisa parah misalnya. Orang yang seperti ini silahkan. Silahkan dia betul-betul sembuh dulu, baru dia melaksanakan ibadah puasa begitu. Nah, itu golongan pertama atau jenis pertama orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, itu orang yang sakit. Dengan pembagian yang kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita masuk pada jenis orang yang kedua yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapakah mereka? Mereka adalah al-musafir, orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar. Maka orang yang sedang safar diberi pilihan, mau puasa silahkan, mau tidak juga silahkan. Tapi dipastikan memang dia betul-betul safar begitu. Para ulama berselisih pendapat tentang jarak tempuh yang seseorang baru dikatakan musafir. Tapi Allah taala alam, kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i, menurut Syafi'iyah, orang itu baru dikatakan safar ketika menempuh perjalanan kurang lebih 85 km. Jadi kalau menempuh perjalanan kurang lebih seperti itu 85 kilo, maka dikatakan safar. Kalau kurang dari itu, maka orang itu belum dikatakan musafir, sehingga dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun ada pendapat lain juga, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada ketentuan jarak dalam hal safar. Itu semua kembali kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat. Mana yang sudah dianggap safar itu sudah terhitung safar. Ada khilaf dalam masalah kapan orang itu dikatakan musafir. Nah, jadi kembali bahwasanya golongan kedua, jenis orang yang kedua yang diberi pilihan untuk boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau orang musafir. Kadang timbul pertanyaan, bagi orang yang sedang safar itu manakah yang lebih afdal? Apakah lebih afdal, lebih utama bagi dia untuk berpuasa ataukah tidak? Mana yang lebih afdal bagi orang yang musafir ini? Puasakah kada? Gitu. Nah, para ulama membagi safar itu menjadi 3. Dengan kita melihat pembagian safar ini, nanti kita bisa lihat mana lebih afdal bagi dia, puasakah kada? Puasa atau tidak? Jenis safar yang pertama adalah safar yang orang ketika dalam safarnya itu terasa nyaman,
ya dalam safarnya, kendaraannya full AC misalnya, sehingga kalaupun dia berpuasa ketika sedang safar, ya itu tidak terlalu memberatkan dirinya, ya tidak terlalu memberatkan dirinya, dan tidak akan menyusahkan orang lain. Maka kalau orang yang kondisi safarnya seperti ini, ya dia lebih afdol, lebih utama baginya untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari fi yaumin hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'si min shiddatil har. Kata Abu Darda, pernah kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu kami terasa kepanasan, sehingga sebagian kami menaruh tangannya di atas kepalanya. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi wa ibnu Rawaha. Kata Abu Darda, dan pada saat itu tidak ada yang berpuasa dari kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Ya, syahid dalil kita dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang safar tapi beliau tetap berpuasa. Mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam saat itu tidak terlalu menyusahkan beliau, dan beliau mampu begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu pula Abdullah bin Rawaha berpuasa. Nah, ini menunjukkan kalau safarnya orang itu aman, nyaman, ya maka lebih afdal bagi dia berpuasa. Ini juga yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tatkala Allah menyebutkan boleh bagi orang yang sakit ataupun safar untuk tidak berpuasa, namun pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Namun kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini pembagian pertama dari orang yang safar. Yang safarnya ringan, yang safarnya nyaman, maka lebih afdal puasa. Kemudian jenis safar yang kedua adalah orang yang ketika safar kemudian dia berpuasa, itu akan memberatkan dirinya. Ya, akan memberatkan dirinya dan akan menyusahkan orang lain, teman-temannya safar itu. Nah, kalau kondisi safarnya demikian, ya maka lebih utama, lebih afdal bagi dia untuk tidak safar. Lebih afdal bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Kalau dia berpuasa dalam kondisi safar itu akan menyusahkan dirinya, bahkan menyusahkan orang lain. Ya, memberatkan dirinya, bahkan memberatkan orang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, fa minna as-sha'im wa minna al-muftir." Kata Anas bin Malik, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami ada yang tidak berpuasa. Fa nazalna manzilan fi yaumin har, aktsaruna dhillan sahibul kisa wa minna yattaqi syamsa biyadi. Qala fasaqata as-suwam wa qama al-muftirun fadarabul abniyata wa saqaw ar-rukaba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba al-muftirun al-yawma bil ajri. Kata Anas bin Malik, lantas kemudian sahabat-sahabat ya yang tidak berpuasa, mereka yang sibuk mengurus saudara-saudaranya yang berpuasa.
mereka yang memasang tenda untuk berteduh saudara-saudaranya yang berpuasa, ya, mereka yang tidak berpuasa itu yang sibuk memberi minum, ya, hewan tunggangan kendaraan mereka, karena yang berpuasa sudah keuyuhan, ya, capek, nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka yang tidak berpuasa mereka yang sibuk begitu. Nah, melihat kejadian ini, melihat kondisi ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Sungguh orang-orang yang berpuasa pada hari ini telah mendapatkan pahala yang besar. Artinya, ya, mereka lebih banyak pahalanya daripada yang berpuasa begitu. Sehingga kondisi mereka yang tidak berpuasa justru lebih afdal daripada yang berpuasa tadi. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safari." Bahwasanya bukan termasuk kebaikan ketika seseorang itu saat berpuasa tatkala safar. Artinya ketika dia memaksakan diri berpuasa ketika safar itu akan menyusahkan dirinya, ya, akan memberatkan dirinya, bahkan memberatkan orang lain. Nah, maka orang yang kondisinya seperti ini, ya, lebih afdal bagi dia untuk tidak berpuasa ketika safar. Nah, kemudian kondisi safar yang ketiga adalah orang yang apabila ketika safar dia paksakan diri untuk berpuasa, itu akan bisa membinasakan dirinya. Ya, bahkan mungkin dia sampai pingsan-pingsan gitu. Ya, tapi tetap dia paksakan diri berpuasa. Nah, justru orang yang seperti ini bisa kita katakan nggak boleh berpuasa. Makanya dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabat yang berpuasa dalam sebuah safar, dan safarnya begitu berat pada saat itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, orang-orang yang berpuasa ketika safar? Ulaikal unsar, ulaikal unsar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menentang perintahku. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Ya. Nah, ini sampai seperti itu Nabi sabdakan kepada, ya, orang-orang yang berpuasa ketika safar itu. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kira-kira tatkala safar kemudian berpuasa itu akan bisa membahayakan diri kita, ya, nyawa kita terancam. Nah, ini nggak boleh berpuasa, ya, tidak boleh berpuasa. Nah, itu jenis yang kedua, ya, orang yang musafir yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, yang mereka wajib untuk membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha. Kalau orang musafir, orang sakit tadi, mereka cukup mengqadha. Nah, kalau yang kita akan sebutkan ini, yang ketiga dan yang keempat adalah mereka yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup menggantikan puasanya itu dengan fidyah. Siapakah mereka? Itu ada dua jenis, ya, orang, ya. Itu yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia, ya, baik laki-laki ataupun wanita,
Kemudian yang kedua adalah orang yang sakitnya menahun, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ya, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Nah, dua tipe orang ini, orang yang lansia yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, kemudian orang yang sakitnya menahun, yang sulit diharapkan kesembuhannya, mereka silahkan boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah. Ya, ada orang misalnya umurnya sudah 90 tahun, ya nggak mungkin lagi berpuasa. Nah, maka ya anak-anaknya bayarkan fidyah. Atau ada orang umurnya misalnya masih muda, 30-40 tahun, tapi sudah kena penyakit kronis, penyakit yang parah. Ya, misalnya kanker, ya kankernya parah, stroke misalnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari penyakit-penyakit seperti itu. Tapi kalau seorang misalnya sudah ditakdirkan kondisinya demikian, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Dan mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka mereka cukup membayar fidyah, itu dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Masalah fidyah ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya, itu bisa dibayar fidyah itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan yang mentah, dengan bahan makanan mentah. Ya, takarannya berapa? Nah, ini ada perselisihan para ulama. Ya, namun kalau ulun ya lebih hati-hati, kita ambil pendapat yang mengatakan fidyah itu kalau pakai yang mentah ukurannya setengah sok. Ya, setengah sok. Satu sok itu adalah takaran zakat fitrah yang kita keluarkan. Maka kalau kita zakatnya 2,5 kilo, berarti ya fidyahnya itu adalah 1,25 ya. Ya. 1 kilo plus 25 gram ya. Nah, kurang lebih 6. Kurang lebih begitu. 6 itu yang dikeluarkan, sekilo lebih sedikit. Kemudian ada cara yang lebih simpel. Ini yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik, itu dengan memberi makanan yang matang. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, itu dengan kita masak ya makanan yang misalnya kita buatkan nasi kotak, ya taruhkan porsi yang mengenyangkan, itu kemudian yang dikasihkan kepada fakir miskin sebagai pembayaran dari fidyah atas puasa yang ditinggalkan. Nah, kemudian selanjutnya orang yang kelima dan yang keenam yang diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini kemarin sempat kita bahas juga ini. Ya, wanita yang sedang hamil yang tidak berpuasa karena khawatir dengan perkembangan janinnya. Wanita yang sedang menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir dengan bayi yang sedang dikasihnya ASI, maka mereka
boleh untuk tidak berpuasa. Ya, diberi pilihan. Puasa boleh, tidak juga boleh. Namun ya sebagian para ulama mengatakan agar wanita yang sedang hamil atau menyusui ini tidak langsung-langsungan untuk tidak berpuasa. Ya, hendaknya dia konsultasikan dulu atau dia coba dulu. Kalau memang bujuran, ya betulan itu membahayakan janinnya, membahayakan bayinya, baru dia tidak berpuasa. Tapi kalau aman-aman saja, maka dia hendaknya berpuasa. Ya, hendaknya berpuasa. Nah, adapun wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, apakah dia wajib qada ataukah bayar fidyah ataukah dua-duanya? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan ya wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui, maka mereka wajib membayar qada dan membayar fidyah, itu memberi makan fakir miskin. Ini pendapatnya ya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapatnya Imam Ahmad. Jadi ini pendapat jumhur ulama bahkan. Ya, wajib qada, wajib fidyah. Ya. Ada yang merincikan ada yang merincikan dengan mengatakan kalau wanita yang hamil dan menyusui itu berpuasa, tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya, bukan karena bayinya atau janinnya, maka tetap bagi dia yang wajib baginya adalah qada saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya dan janinnya atau bayinya, atau karena khawatir dengan janin dan bayinya saja, maka dia wajib qada plus fidyah. Ada juga yang merincikan dengan mengatakan kalau wanita hamil cukup qada, tapi kalau menyusui bayar fidyah plus qada, begitu. Ya. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya wanita yang tidak berpuasa karena hamil atau menyusui cukup bagi mereka untuk mengqadanya. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Auza'i dan Imam Ats-Tsauri. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan cukup bagi mereka untuk membayar fidyah, itu memberi makan. Ini ya pendapat dari madhab Ishaq ibnu Rahawayh dan juga pendapat dari Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari kalangan ulama sekarang. Ya. Kemudian mana yang rajih? Ya, masing-masing memiliki dalil dan ulama yang berpendapat dalam hal ini. Maka silakan, mana yang kira-kira menjadikan kita tenang, ya mau membayar dua-duanya kah, fidyah plus qada, atau qada saja atau fidyah saja, ya silahkan. Masing-masing ada jalannya, ada ulamanya, ada dalilnya. Tapi kalau ulun sendiri, ya wanita yang hamil dan menyusui, hendaknya dia mengqada, ya cukup mengqada saja. Namun kalau misalnya terlalu banyak puasanya, atau dia tiap tahun kalau tidak hamil menyusui sehingga ya nggak mungkin untuk diqada, maka di sana dia boleh untuk membayar fidyah. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, jadi itulah dia 6 tipe orang yang diberi pilihan untuk tidak berpuasa, atau yang diberi rukhsah, ya yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Itu orang yang sakit, musafir,
orang yang lansia, orang yang sakit menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, kemudian wanita yang hamil dan menyusui, yang sudah kita rincikan kondisinya masing-masing pada pembahasan yang lalu. Nah, ini yang mungkin ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan lebih menambah ya wawasan kita kaitan dengan siapakah orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa ini. Itu cukup. Ada pertanyaan juga. Ya, di sini ada pertanyaan dari pemirsa. Safar untuk liburan karena ajakan keluarga itu lebih baik tidak berpuasa atau tidak usah safar? Nah, jadi yang kita sebut safar tadi itu ya safar secara umum. Ya, mau safar untuk ibadah umroh haji, bisa atau safar untuk sebuah acara liburan, ya maka kembali kepada kondisi tadi, apakah lebih afdal berpuasa atau tidak, ya kembali kepada kondisi tadi. Kalau kira-kira safarnya aman, nyaman, tidak terlalu uyuh, tidak terlalu capek, ya maka silakan lebih afdal berpuasa. Tapi kalau ternyata akan memberatkan dirinya, bahkan menyusahkan orang lain, ya lebih afdal tidak berpuasa. Cuman yang dipermasalahkan oleh para ulama, ya apakah diberi rukhsah orang yang safar maksiat? Ya, karena ada orang, misalnya ada dia safar ke Thailand untuk pergi main judi, misalnya, ya kan ada. Nah, apakah orang seperti ini ada rukhsah untuk tidak safar? Soalnya safar itu maksiat masalahnya. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan lain lagi, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi ketiduran sebelum zuhur sampai maghrib karena alasan kelelahan dari safar itu? Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini semestinya tidak terjadi, ya. Artinya sampai zuhur, asar, maghrib terlewat, ya. Ini semestinya tidak terjadi. Ya minimal zuhur dengan asar dijamak, kan? Bahkan bisa dijamak qashar, nanti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat ketika safar. Kan enggak lama, baru silakan mau tidur lagi, tafadhol, silakan begitu. Ya. Nanti maghrib dengan isya baru dijamak lagi. Ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jangan sampai gara-gara alasan safar ya zuhur, asar, maghrib, bahkan mungkin isya lewat. Ya. Enggak semestinya seperti itu. Ya. Allah sudah memberikan kita keringanan. Zuhur, asar bisa dijamak, entah dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim, asar dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim, zuhur dikerjakan di waktu asar jamak takhir, bahkan boleh 2 rakaat 2 rakaat. Keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula nanti maghrib dengan isya'nya. Ya usahakan jangan sampai ya terlewat seperti 3 sholat seperti ini, begitu. Ya. Jadi tidak semestinya ya terjadi hal tersebut. Namun kalau memang ya orang mungkin karena terlalu uyuh dan tidak ada yang bangunin, ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya kondisi kita. Insyaallah itu dimaafkan. Ya, insyaallah itu dimaafkan. Dan ini juga kita ingatkan bagi kita yang tidak sedang safar.
Ya, kadang hal seperti ini juga terjadi bagi orang tidak safar. Dengan alasan puasa, kadang zuhurnya lewat, ketiduran. Dengan alasan puasa, sholat asarnya lewat. Na'udzubillah. Ingat, sholat itu adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat. Ya, lebih penting dari puasa Ramadan. Ya, kita bukan meremehkan puasa. Puasa juga sangat penting, tapi dibanding sholat itu lebih tinggi kewajibannya. Maka jangan sampai dengan alasan puasa sholatnya kelewat. Ini terlalu. Bahkan ada orang ya sholat zuhurnya, asarnya kadang kelewat. Tarawihnya semangat untuk tarawihnya. Ya, maka kita katakan satu sholat zuhur itu lebih afdal daripada tarawih 1 bulan. Ya, tidak berlebihan kita katakan demikian. Ya, 1 hari ya sholat zuhur, ya 1 kali sholat zuhur itu lebih afdal daripada tarawih 1 bulan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sholat zuhur itu wajib, sedangkan tarawih itu sunnah. Begitu pula sholat asar ataupun sholat waktu yang lainnya. Maka jangan sampai ya sholat tarawihnya semangatnya Masya Allah, tapi zuhur asarnya sering kelewat. Ya, dengan alasan puasa, tidur dan semacamnya. Ini hati-hati kita. Ya, bahkan pemahaman seperti ini bisa masuk talbis iblis. Ya, ketika tarawihnya semangat, zuhurnya kelewat, asarnya kelewat. Hati-hati kita. Ya, jangan sampai kita salah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya mungkin ini yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan ya bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.